Kembali di kabar hari ini, masih bersama kami di sini. Dewan Redaksi MNTV menyampaikan berita lugas, tajam, dan terpercaya. Mari kita saksikan terus siaran langsung Mitra Negara TV. Resah, resah dalam arti ada sudah perbuatan masyarakat yang dosa. Nah, kalau kami kan menguji bang, kita bukan surat bang, keterangan, ada yang nggak tahu baratnya, karena pada saat kita bertanyakan sama warga di khususnya di pinggir pantai ini terjadi pencobaan dari saksi pada saat kemarin itu masyarakat di situ kan pernah menguji dan mandi, dan setelah mereka menguji dan mandi di situ timbul kata-kata, dan seandainya pas dari pihak PKS membuang limbah, ikan yang ada di bawah akan mati, dan itu sudah diucapkan oleh warga yang ada di sana. yang sudah puluhan tahun tinggal di situ. Jadi kata warga yang ada di sana memang bukan tiap hari kalau itu membuang limbahnya ini, ada jarak waktunya. Tetapi kalau pas pada saat limbah dibuang ke laut, otomatis ikan yang di pinggir laut yang di tempat warga tadi mati katanya. Makanya sampai sekarang warga di situ sudah tidak mandi di muaranya itu. Izin Pak Kadis, pertama Pak Guru daripada Pimpinan redaksi dan penempatan provinsi. Jadi begini, kalau bangga izin Kadis. Oh, sebetulnya Pak Bangga. Kami sebenarnya ini konferensi pers maksudnya terkait pemberitaan kami. Jadi izin kalau abang bersedia kami dokumentasikan dalam saya klarifikasi dengan mengatakan terkait berita-berita yang kami tulis itu belakang. Jadi cuma kita bapak biar kita biar kami bicara biar kita klarifikasi cuma lagi gitu bang atau pokok bahasan kita apa dulu? Oh, klarifikasi terkait berita kami pak tentang PTB apanya, tentang apa? Oh, yang kami tulis ada empat apa itu pak? Empat bidang. Yang pertama itu yang kami tulis masalah awadas. Yang kedua masalah pantai yang kami juga tercemar limbah PKSDM. Yang ketiga sebenarnya ada pihak Anda masalah tenaga kerjaan. Yang untuk Anda sebenarnya masalah gas, hutan dan itu sepadan pantai pak. Bapak hari itu nggak ada apanya ya kan gitu. Jadi ini hanya sambilan kembali kita ke fokus masalah KTP ini tadi.
Makanya tadi Pak, kalau K3 kita tindak lanjuti dengan dasarkan kalau nanti dia mengenai PHK dan sebagainya, itu kan kalau kita langsung ke tripartit tanpa bipartitnya dulu, nanti ada celah. Nanti kan kita sarankan dulu nanti perusahaan itu dengan karyawan itu membentuk forum bipartit. Ketika nanti tidak bisa, barulah itulah kita, seperti yang Bapak bilang tadi. Di situ baru kita panggil perusahaan. Ini masih kita coba sarankan dia untuk menyelesaikan, karena kan awalnya dia dulu, mereka dua yang bersepakat. Nah, tentu kesepakatan mereka ini kemudian terjadi masalah, cara penyelesaiannya adalah bipartit sesuai perundang-undangan. Tidak bisa itu, barulah nanti undang tripartit. Ya termasuklah orang Bapak kita undang. Nah, untuk membicarakan penyelesaiannya seperti apa. Nah begitu. Memang ada beberapa poin yang disampaikan oleh Pak Tanjung tadi. Satu mengatakan P3 ya. K3 dan satu iya. Itu K3 satu, dan kemudian perlengkapan tadi kan penggunaan lah. Jadi ada beberapa poin itu iya. Jadi menurut saya itu satu hal yang menjadi beban sama Pak Kadis. Enggak beban Pak. Mengambil tindakan maksudnya. Aturannya jelas. Cuma lagi yang perlu sama kita kan bukti. Bukti ya, itu maksud saya. K3 itu wajib. Bahkan kita berharap kalau memang nanti perselisihan di perusahaan itu nomor satu penyelesaiannya bipartit. Sebelum PHK dia harus ada penyelesaian di bipartit antara pekerja atau yang mewakili pekerja dengan perusahaan. Nah, hasil bipartit itulah nanti kemudian apakah ide PHK atau seperti apa. Jadi tetap kalau dari kami itu pasti menyarankan sesuai aturannya diselesaikan itu semua secara bipartit dulu sebelum ada keputusan. Jadi yang perlu nanti dikejar bipartitnya, dipertanyakan. Nah, kalaupun nanti ke kami akan menanyakan bipartit juga ke perusahaan. Jika perlu secara bipartit itu diselesaikan, dibahas, dimusyawarahkan, kemudian diputuskan. Nah inilah sebetulnya fungsi bipartit itu sangat perlu untuk bagaimana menjembatani ini karyawan dengan perusahaan dengan karyawan. Nah, iya bipartit. Sedikit menambahin Pak dari penjelasan. Baru saja kita saksikan siaran langsung berita di MNTV. Cukup sekian dan sampai jumpa.